Hai, kembali lagi dengan aku Gufron di channel Horor Katanya. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas suatu kata yang sangat bisa dibilang identik dengan salah satu kota di Indonesia. Nah, kota tersebut adalah Surabaya. Surabaya memiliki kata ciri khas yang bisa dibilang sebagai konotasi yang negatif, tapi bisa dibilang untuk lebih akrab dengan orang. Kalau ketika nongkrong, kata itu yaitu jancuk. Nah, sejarah kata jancuk itu sendiri punya beragam latar belakang, mulai dari bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Nah, penggunaan kata jancuk di daerah Jawa Timur meski tergolong kata kasar dan sering dijadikan umpatan, nyatanya kata jancuk bisa digunakan untuk menunjukkan kedekatan antara si penutur dan lawan bicaranya. Bahkan kata ini bisa memiliki makna yang netral-netral saja, seperti ungkapan piye cuk kabarmu. Kata ini juga bisa bermakna positif seperti jancuk aku entuk hadiah cok, atau bisa dimaknai syukurlah aku dapat hadiah. Nah, yang pertama kita perlu tahu bahwa kata jancuk memiliki persamaannya sendiri. Nah, yaitu jancuk, diancuk, diancuk, cuk, dan cok. Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memang tidak ditemukan, namun mengacu pada Kamus Besar Daring yang ada di Universitas Gadjah Mada. Nah, kata ini bermakna sialan, keparat, brengsek, atau dengan kata lain yang merupakan ekspresi kekecewaan, umpatan, dan keheranan. Lantas, dari mana kata jancuk ini berasal? Setidaknya ada tercatat 5 versi sejarah kata jancuk yang beredar di masyarakat sendiri. Apa saja kelima versi? Langsung aja kita bahas sekarang. Yang pertama ada sejarah kata jancuk disebut erat kaitannya dengan nama pelukis Belanda yang uniknya tak pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Pelukis Belanda yang satu ini bernama Jan Cox dan sedang berada di masa-masa ketenarannya dulu. Kala itu pasukan Belanda di Surabaya datang untuk melucuti tentara Jepang dengan mengendarai tank. Salah satu tank yang mereka miliki bertuliskan Jan Cox. Kebiasaan menuliskan nama seseorang atau sesuatu di badan tank, pesawat maupun bom konon sering dilakukan para tentara semasa Perang Dunia Kedua. Banyak orang yang memprediksikan bahwa awak operator tank N3A3 Stuart ini sangat menyukai pelukis bernama Jan Cox ini, sampai rela mengukir namanya di badan tank. Akibat nama Jan Cox tadi, prajurit Tentara Keamanan Rakyat kala itu disingkat TKR di Surabaya pun mulai mengidentifikasi tank musuh dengan nama Jan Cox itu sendiri. Jadi setiap kali ada tank orang Belanda datang, mereka akan berseru jancuk, jancuk, jancuk sebagai tanda peringatan bahaya. Namun kisah lain seputar sejarah dari kata jancuk di zaman penjajahan Belanda juga muncul. Konon kata ini berasal dari kata yance ok, yan ye ok dalam bahasa Belanda yang bermakna kamu juga. Nah, dulu sekali remaja di Surabaya disebut sering mencemooh warga Belanda dengan istilah yan ye
ok yang dieja hingga berbunyi seperti yanco. Lama-kelamaan kata ini berubah bunyi menjadi janco atau danco. Yang kedua, sejarah kata janco itu muncul di dalam bahasa Jepang. Nah, kata janco ini kabarnya berasal dari kata sudanco yang dulu sering digunakan pada penjajahan Jepang. Nah, sering dipakai untuk menegur prajurit Romusha pada waktu itu. Nah, kata sudanco ini sendiri bermakna ayo cepat, yang kemudian menimbulkan kekesalan kepada para pemuda pada zaman itu. Akhirnya kata bahasa Jepang ini bernasib sama seperti kata yanyeok tadi, diplesetkan hingga berbunyi menjadi kata danco. Yang ketiga, sejarah kata janco juga sudah mulai bahkan sejak kedatangan bangsa Arab ke Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab, kata da berarti meninggalkanlah kamu, sedangkan asyua berarti kejelekan. Saat digabungkan, kedua kata ini membentuk kata dasu yang berarti tinggalkanlah keburukan. Nah, entah tapi memang kata dasu tadi disebut-sebut sebagai awal mula janco di Surabaya. Nah, dari maknanya aja sebenarnya ini apa ya, bisa dibilang bagus sih, tapi satu sisi banyak orang mengartikannya itu, konotasinya itu negatif. Yang keempat ada janco berarti umpatan. Nah, sebagaimana mestinya di Surabaya beredar keyakinan bahwa kata janco mulanya merupakan akronim dari Marijan Ngincu. Maaf ya, artinya ngincu ini di sini berhubungan badan. Nah, istilah ngincu inilah yang kemudian juga digunakan untuk sebagai bentuk umpatan setelah berubah menjadi danco, janco, ataupun janco. Yang kelima, yang terakhir, yaitu sejarah kata janco ini erat sekali dengan kaitannya dengan istilah bahasa Jawa. Nah, Badan Penelitian Chester pernah menyebutkan bahwa janco adalah gabungan dari kata jan dan ca. Nah, seperti pada nama Jan Etes, kata jan di sini bermakna sangat, benar-benar. Sementara itu, kata ca dalam bahasa Jawa Timur berarti kakak. Nah, alhasil gabungan kata jancu menimbulkan makna kakak kamu sangat kelewatan. Dari beragam data sejarah kata jancu belum dapat dipastikan mana yang paling akurat, bisa saja semuanya benar. Nah, menurut kalian atau mungkin yang kalian lebih paham dari mana aslinya dari kata jancu ini di 5 versi ini, menurut kalian yang paling banyak dibicarakan itu versi yang mana? Ditulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari aku membahas seputar sejarah kata janco yang paling sering diucapkan oleh orang Surabaya. Nah, gimana menurut kalian dari sejarah kata janco ini? Apakah menurut kalian positif atau negatif? Nah, tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya makin berkembang dan dikenal banyak orang lagi, oke? Thank you semua, bye.